Oke, halo semua. Beginilah pemandangan sehari-hari. Baru aja kelar kelas, otak nih masih mencerna materi-materi dari kelas sebelumnya, tapi kenyataannya tuh nggak ada waktu gitu. Nggak ada waktu untuk benar-benar istirahat. Tugas selanjutnya udah menanti, kelas selanjutnya akan segera dimulai sebentar lagi. Jadi di sela-sela singkat kayak gini, ya cobalah kita rekam, ngobrol-ngobrol santai. Kita intip sedikit tentang bagaimana kehidupan di balik layar, fleksibilitas jadwal kerja, dan kerasnya bangku kuliah di Eropa. Asik. Oh, nggak kerasa sih sebenarnya. Rasanya tuh baru kemarin, September 2024. Pertama kali menginjakan kaki di Polandia. Semangat masih mbara nih. Wah, kuliah asik nih. Mimpinya sih keren gitu. Kayak ekspektasinya tuh kuliah setiap hari kelas, tapi kelas offline gitu. Karena buat kalian yang belum tahu, kelasku kan hybrid. Sebagian online, sebagian offline. Cuma aku nggak bisa diem. Dan biasalah, mengalir dalam darah. Harus cari cuan. Gimana caranya tuh biar kita bisa bayar biaya hidup, biaya kuliah, dan lain sebagainya. Jadi cari-cari kerja lah. Teman-teman sebagian udah pada tahu kalau aku kerja di restoran. Dan setelah masuk restoran ini, setelah menjalankan dua hal ini di saat bersamaan, disinilah kenyataan hidup menyambut. Dimana hidup tuh nggak seindah feed Instagram. Ada cerita di balik layar tentang kisah gimana fleksibilitas tuh kadang tuh jadi pedang bermata dua gitu. Katanya sih jadwal kerjaku fleksibel dan memang fleksibel. Gue bisa pilih hari libur kapan gitu, kapan mau off, kapan mau kerja. Bener, itu anugerah, it's a bless kalau aku ada kelas offline gitu seharian. Dan memang nggak tahu kenapa sekalinya kelas offline tuh di sini tuh kelasnya seharian. Jadi kadang kita berangkat dari rumah sejam sebelum karena rumahku jauh sampai ke kampus jam 9 gitu katakan. Udah dari kelas dari jam 9 nanti bisa sampai jam 7 malam gitu. Dan break antar kelasnya kadang cuma 1 jam 2 jam. Jadi kita nggak sempet tuh sarapan, makan siang. Ada sih yang nekat gitu kayak telat lah dan lain sebagainya. Tapi kayak bukan aku banget gitu. Nah, jadi biasa lagi nih kejar-kejaran waktu. Makan juga ya McD gitu. Kita nggak udah nggak mikir lagi gitu loh masalah kesehatan, nutrisi dan lain sebagainya karena ya mau gimana, aku nggak punya waktu gitu. Kalau aku kelasnya cuma pagi, biasanya tuh kejar-kejaran. Habis kelas harus langsung bergegas tuh ngejar jam masuk kerja. Karena jam masuk kerja kan sebelum jam 11. Jadi bayangin aja, otak nih baru selesai nih menjelajahi materi kuliah. Tapi harus udah siap gitu berangkat ke tempat kerja. Jadi nggak ada waktu untuk menarik napas panjang, itu nggak ada. Apalagi menikmati makan siang proper. Impian banget tuh, jadi kayak bisa masak kan, jadi pengennya masak dong. Chill gitu di rumah, makan siang, masak sendiri, makan sendiri, menikmati gitu. Nggak bisa. Karena bener-bener either aku kuliah seharian atau 50-50, pulang kuliah langsung kerja atau kerja seharian. Jadi nggak ada tuh waktu buat diri sendiri untuk menikmati makanan. Pokoknya yang penting perut terisi, tenaga terkumpul, gas langsung berangkat kerja. Cuma ya gimana? Tantangan kadang nggak berhenti sampai di situ. Dunia kuliah dan dunia kerja tuh kadang seringkali tabrakan. Jadi kelas online tengah jam kerja. Dan itu sangat-sangat melelahkan karena fungsi kerja otaknya double kan. Aku harus pakai headset, aku biasanya pakai headset cuma sebelah. Terus dengerin kelas,
kadang masih merespon juga, di satu kuping yang lain standby gitu. Kalau ada pesanan, ada request masakan apa kayak gitu. Jadi intinya kita masak dua kerjaan di saat yang bersamaan. Jadi otak tuh bener-bener kerasa kayak diperes, di mana informasi dari dosen masuk, instruksi dari chefnya masuk, semua datang bersamaan. Nggak sampai di situ aja, pulang kerja nih atau bahkan sebelum matahari terbit, tugas-tugas kuliah udah nanti, deadline membayangi, tidur kadang apa ya? It's a gift gitu, it's a blast kalau bisa tidur itu mewah banget gitu loh, bisa tidur 8 jam proper tanpa terganggu. Hari-hari itu tiap hari itu kayak maraton tapi nggak ada garis finishnya gitu. Dan itu bener-bener setiap hari. Jadi pulang kerja jam 12, di rumah ini jam 5, jam 6 udah bangun, either ngerjain tugas atau prepare yang lain gitu. Bener-bener istirahat tuh udah hampir nggak pernah tuh istirahat 8 jam bener tuh nggak bisa. Tepat sebulan lalu, sebelumnya aku udah bikin video juga, seminggu sebelum ulang tahun. Hari dimana biasanya tuh ada ucapan selamat, atau mungkin kejutan kecil gitu. Tapi realitanya adalah aku tetap berdiri di sana. Kerja, mungkin ini yang mereka sebut pendewasaan ya. Merayakan bertambahnya usia dengan tanggung jawab gitu yang makin besar. Dan ironisnya di tengah kesibukan itu pun, tubuh udah menyerah nih. Demam tinggi, batuk berdahak, nyeri di sekujur tubuh, otot, tulang sakit semua, pilek. Pilek pun bahkan keluarnya itu bukan ingus lagi, keluarnya tuh udah darah gitu. Bener-bener bercampur sama darah. Entahlah virus apa kemarin ada rame juga di Eropa Timur. Tapi yang pasti tuh rasanya badan tuh udah memberontak, udah nggak sanggup lah. Tapi ya gimana? Istirahat bukan pilihan dan semua harus jalan di saat yang bersamaan gitu. Nggak ada waktu buat diri sendiri. Jadi kejam, tapi ya gimana gitu. Kadang juga aku kangen lah sama hal-hal sederhana kayak jalan-jalan gitu, nggak perlu mikirin tugas atau mikirin kerja apa enggak, tertawa hahaha gitu doang gitu sama teman-teman. Bahkan merasakan hangatnya hubungan itu nggak bisa gitu loh, karena waktunya tuh bener-bener nggak ada. Bener-bener setiap hari itu kerja. Jadi kayak jadwalku sekarang ini, minimal at least kerja 21 sampai 22 hari. Dimana sisa hari off-nya dipakai buat kuliah. Jadi nggak ada waktu senggang sama sekali gitu. Dan biasanya kalau lagi udah kecapean, otomatis tugas tak padetin. Biasa ada satu hari habis kelas online gitu, didedikasikan untuk semua ngerjain tugas gitu. Jadi bener-bener nggak ada break. Tapi apakah worth it? 50-50 sih, nggak terlalu apa ya? Ya uang ngalir, puluhan juta ada setiap bulan. Tapi rasanya tuh itu kayak bukan uangku sepenuhnya gitu loh. Aku harus bayar biaya hidup di negeri orang nih. Terus biaya kuliah masih berjalan. Terus masih ngirim orang tua. Dan bahkan urusan perut pun kadang ya harus berkompromi gitu. Ini makan makanan cepat saji. Kadang kita nggak sempat untuk masak. Kalaupun masak tuh sebenarnya jatuhnya kayak jadi lebih mahal gitu loh. Karena itemnya banyak kan, bumbu-bumbunya juga ada. Sedangkan kalau makanan cepat saji ya udah simple gitu, cepet. Kita baru makan proper tuh ya kalau di restoran gitu. Kita bisa makan sehat. Ada sayurnya tomat, selada. Yang bisa makan salad. Baru proper tuh kalau di resto gitu. Jadi somehow oke lah gitu kalau lepas lagi hari off makan McD gitu terus. Bener-bener nutrisi itu prioritas kesekian. Yang penting tuh tubuh dipaksa bertahan. Tapi ya gimana, kadang di tengah semua kesulitan ini juga ada keyakinan gitu bahwa one day itu aku bertumbuh gitu, bahwa one day ini bisa jadiin aku pribadi yang lebih kuat. Aku bisa menjalaninya ini juga ya karena ini aku gitu loh.
karena ini aku. Jadi aku ya aku, kalian ya kalian. Jadi jalanku berbeda dengan yang lain, kesuksesanku bukan replika, dan kesuksesan mereka juga bukan replika gitu loh. Ya suksesnya mereka bukan suksesku, suksesku bukan sukses mereka gitu loh. Jadi ini bukan keluhan, ini sih lagi santai aja sambil nunggu kelas. Ini juga sambil masih ngerjain tugas nih di komputer. Cuma sekedar cerita aja bahwa perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan di tanah rantau tuh mungkin nggak seglamor yang kelihatan di Instagram. Mungkin melelahkan, tapi ya gimana? Ini bagian dari babak hidup yang kutulis. Dan aku yakin setiap tetes keringat dan air mata akan berubah manis pada waktunya. Anjay. So, gitu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.